Pasti ada juga laporan satu lagi, adanya itu yang masih di dalam proses. Insya Allah kita akan menemukan titik terangnya. Tersebut bersama Angel itu sebenarnya apa sih waktu itu sebenarnya yang dilakukan Mas Is itu? Yang pasti ketika itu jam 10 malam saya sudah balik dengan rekan saya. Ada Angel untuk minta tolong atas satu kasus dari Vicky Prasetyo, yaitu kasus yang dikatakan dugaan penggelapan uang dari Pak Excel itu. Lalu kami pulang untuk membahas itu. Lalu jam 1 itu Angel ada telepon bahwa dia merasa ketakutan, merasa ada gangguan. Karena saya pikir saya lagi di dekat daerah situ, saya datang dengan motor. Sampai tidak selang berapa lama dia loncat-loncat pagar dengan penutup kepala, di mana saya membawa motor mewah. Yang saya yakini saat itu dengan melihat CCTV adalah rampok. Dan wajar jika saya ada di dalam kamar. Kenapa? Karena monitor CCTV ada di dalam kamar. Dan tidak bisa dikatakan saya melakukan begini-begitu segala macam. Kan jejak CCTV, jejak visum apa segala macam kan ada. Harusnya dia buktikan dulu apakah ada tindakan itu. Baru dia bisa menghina saya. Baru dia bisa mengatakan saya begini dan begitu. Ini kan nggak ada. Yang saya dikatakan sampai pakai kaos aja gitu loh. Saya pakai motor kemana-mana pas pakai jaket, di dalamnya kaos gitu. Nggak mungkin saya dalam rumah pakai kaos, pasti panas. Dan setiap orang yang memasuki rumah itu dan yang melakukan pelanggaran pidana itu harus diminta pertanggungjawabannya satu persatu. Pasti ada juga laporan satu lagi, adanya itu yang masih di dalam proses. Insya Allah kita akan menemukan titik terangnya. Kita tunggu perkembangannya juga. Yang pasti ketika malam itu saya merasa tidak bersalah menolong seseorang di jam berapapun ataupun dimanapun. Saya merasa tidak pernah salah. Kenapa? Menolong orang itu tidak harus melihat waktu, tidak harus melihat tempat. Ketika kita bisa menolong orang, kita tolong. Ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita tolong. Ada apa emang? Saya dengan aja baik-baik saja. Pertama, wajar saja saya lagi di luar dia minta tolong karena ketakutan, dibilang ada begini begitu segala macam. Sampai akhirnya pihak kepolisian itu menyatakan ada tindakan pidana fitnah gitu. Makanya ditetapkan sebagai tersangka. Ini nggak sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka, itu nggak sembarangan. Polisi bidangnya untuk menegakkan hukum dan membuktikan perkara tersebut.